tak tunjukkan ini pas Zoom, tak tunjukkan atau tak fotokopi, tak kasihkan Bapak gitu. Gak apa-apa, kan kita kan jadi teman. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kalau mau ngaku-ngaku keturunan harus jelas. Oh gini Pak, belum tentu karena saya nggak urusan sebenarnya. Saya nggak urusan mau keturunan Kalijogo, keturunan Yesus, keturunan Buddha, nggak penting bagi saya. Itu saya loh. Jadi jangan bawa-bawa Sunan Kalijaga kalau Bapak nggak jelas. Loh, begini, kalau pastinya pasti. Tapi kalau Bapak melarang saya, nggak ada hak melarang saya. Iya, betul. Bang Desa, tolong yang sifatnya personal jangan dulu dibahas ya, karena kita kan belum tahu juga begitu. Seperti, ya mohon maaf ya, seperti halnya Umi begitu kan. Umi juga keturunan dari siapa, dan Umi juga tidak tahu satu persatunya begitu. Hanya Umi baru sampai di generasi kelima aja gitu. Tapi kalau untuk menyebutkan satu persatu itu memang tidak tahu. Kalau misalkan memang ke atasnya enggak, jangan lebih baik jangan. Kita ini lagi ngobrol santai Bang Desa. Jadi kita jangan dulu menghakimi, jangan dulu menghakimi ngaku-ngaku atau apapun itu. Biarkan saja, berikan Bang Edi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, itu aja dulu. Ya, maaf Umi, sebelumnya gini loh Umi, karena Sunan Kalijaga itu tokoh terkenal loh, ibaratnya tokoh terkenal, tokoh besar gitu. Jadi kalau bilang silsilah, pasti jelas silsilahnya ada, turunan-turunannya pasti. Iya, makanya nanti gitu. Bukunya tak kirim ke Umi ya. Udah. Nah yang kedua Pak, Bapak tadi bilang nggak punya denom kan, nggak ikut denom mana-mana. Jadi Bapak percaya sama kitab yang 73 apa yang 66? Saya percaya ketika membaca satu kitab, satu Injil. Yang lainnya gampang itu. Karena percaya tidak harus dituntut kita percaya semua atau apal. Itu kekristenan Pak. Alkitab dibakar juga nggak apa-apa. Nangkep nggak? Saya mau ngomong bahwa Kristen itu bukan agamawi. Lu harus percaya kitab segini, nabi ini. Tidak, gitu loh Pak. Maaf, saya beda dengan Kristen yang lain. Iya, seperti percaya apa kalau Tobit tuh, contohnya Tobit ke Protestan tuh nggak percaya ya kalau nggak salah ya, betul nggak itu? Gini, kekristenan itu nggak boleh percaya dengan kitab. Percaya itu kepada bagaimana kamu diselamatkan, yaitu dengan Kristus. Alkitab itu hanya jari yang menunjukkan bulan. Yang penting adalah bulannya, bukan jarinya. Makanya kekristenan itu nggak perlu kamu apal juga enggak. Yang penting kamu ngerti siapa yang ditunjuk jari ini. Itu Pak. Gitu. Jadi bukan agamawi banget, bukan agamawi mesti baca ini, no, tidak. Kekristenan aslinya begitu. Hanya pendeta-pendeta ini sering mengharuskan kamu harus baca kitab gini, harus gini. Saya kekristenan tidak seperti itu. Karena zaman abad mula-mula juga belum ada kitab Alkitab. Zaman abad mula-mulanya berita dari mulut ke mulut. Yesus itu Pak ya. Boleh sambung dikit, Kang? Udah selesai? Yang nanya tadi. Silakan Pak Budak Angon, silakan Pak. Maaf ya, ini. Enggak bagus. Malah saya juga menekankan gini, bagusnya Kang. Sebentar Kang Budak Angon, ini berhubung Umi juga lagi ngoperasiin OBS, jadi kalau Umi buka mikrofon ngedengung ke bawah, jadi nggak usah dimoderatorin ya, ngobrol santai aja ya. Silakan aja, nggak usah raise hand, silakan aja langsung kalau misalkan mau diskusi langsung aja bertanya seperti ini. Karena ini kalau Umi buka mikrofon ke bawah ngedengung gitu, blowing. Baik Umi. Oke, terima kasih Kang Budak Angon, Kak Badai, silakan ya santai-santai aja ngobrolnya. Ya, siap, terima kasih. Mungkin betul tadi kita dilarang untuk secara pribadi, saya setuju. Cuman tentunya narasumber pun bagusnya gitu kan, untuk menghindari sesuatu pertanyaan yang pribadi ya bagusnya jangan juga membawa pribadi gitu kan. Kalau boleh saya sarankan ya, di Kang Badai untuk menghindar dari pertanyaan yang pribadi, bagusnya hal pribadi pun jangan disampaikan di sini. Boleh ya Kang Badai ya? Gitu. Boleh ya. Bang. Kenapa? Kenapa Kang Edi? Hal sepele bagi saya. Enggak, maksudnya gini kan, tadi kan kita untuk menghargai Anda gitu kan, Anda harus menghargai diri Anda kan gitu kan. Itu lebih enak nantinya. Jadi sebelum ada pertanyaan ya kita jangan menciptakan ada pertanyaan gitu. Kalau nanti ternyata pertanyaan tadi adalah malah hal yang pribadi gitu. Nah, iya. Sih ke sana. Jadi kita sendiri yang menahan diri untuk tidak ada pertanyaan gitu. Yang orientasinya malah akan ada debatable kan, yang
pasti bertanya-tanya kan kenapa itu mengklaim gitu. Katakanlah saya anak Presiden Soekarno gitu kan. Ya secara umum kalau Presiden Soekarno kan kita maaf ya, itu orang terkenal dari Soekarno dapat siapa kan kita akan gampang gitu kan. Nah Iya. sementara Nah, kalau Akang tidak menyebutkan itu agak menjadi sesuatu yang nantinya malah nggak bagus. Maka saya bilang iya, tadi, bagusnya ya janganlah makanya dulu kan saya gitu bilang kan. gini Bang, ini saya kan di Palangkaraya, kalau saya di rumah bukunya tak tunjukin, nanti tak fotokopi, tak kirim ke Kak Umi Dini, Iya iya biar iya. Oke. Sekarang gini lebih cenderung kepada keagamaan, keyakinan aja dulu gitu kan yang kita bahas. Karena untuk pribadi ikut apalagi aja. kan akan di luar. Gitu mungkin ya. Terus ini saya Ya, tadi menarik dengan pernyataan Andi sendiri bahwa sesungguhnya tidak ada yang disembah kan. Justru ya, sekarang Tuhan telah ada dalam diri Kang diri Badai saya. kan. Nah sekarang pertanyaan ada berapa orang Edi Badai yang mungkin secara pengakuan sama dengan Kang Badai? Kalau saya tanya, ada berapa Tuhan-Tuhan yang hari telah menjelma menjadi Kang Oke, Edi Badai yang lain? kalau yang saya pastikan ya, kalau Mm-mm. Bapak cari gereja namanya GSJK, itu pemikirannya sama dengan saya. Berarti ada berapa kalau menurut pengakuan di sana Kang? Kalau menurut Akang yang ada tahu lah. GSJK itu ya lumayan banyak sih, lumayan banyak. Cuma biasanya mereka itu nggak mau keluar, Pak. Mereka itu tertutup. Katakanlah kita mengatakan kurang lebih kalau bicara puluhan, ratusan atau gimana, berapa orang yang hari Kalau ini yang gini, telah menjelma menjadi Edi Badai? kalau di kota, misalnya kota kayak Semarang ya, itu ada sekitar 500 ya per kota. Nah, seluruh dunia itu ada berapa gitu? Banyak sih. Tapi memang mereka itu enggak boleh keluar. Saya ini yang nakal, sering keluar, sering menyebarkan gitu loh. Karena itu hal mutiara sering disimpan, Pak. Makanya gereja-gereja lain kayak GKI nggak ngerti Oke. rahasia Berarti ini ada benar. 500 ya kurang lebih ya. Wih, Jadi Tuhan hari lebih telah Pak. menjelma jadi. Ada jutaan itu. Kalau seluruh Berapa? dunia ya jutaan, banyak jutaan Pak. Juta. Ini aja Enggak Bapak. dipastikan dulu biar kami gampang untuk mendeteksinya gitu atau melihat sejauh mana gitu kan. Gini. Bisa. Gini. Saya ini bukan ahli statistik. Nah, kalau Anda pengen membuktikan sendiri, cari yang namanya GJKI. Itu di tiap kota ini berapa, di sensus nanti kan ketemu Pak. Gitu. Kalau GJKI. dengan si Kang ini Kang, maaf ya, siapa tuh yang mengaku Nabi kemarin? Itu ada bukan satu Paul lagi Zhang. ya. Bukan satu lagi. Luka Tambunan. Ada memahami gimana Luka Tambunan? Kalau boleh saya pertanyakan Saya minta tentang maaf dulu pengakuan ya. beliau. Dijauhkan saya dari kesombongan. Pauzan Luka Tambunan itu bagi saya kulit, masih kulit Pak. Kulit. Kristen itu masih kulit banget. Ecek-ecek Pak. Jadi jangan pedomkan kekristenan kepada mereka. Ini saya nggak sombong demi Tuhan yang pencipta, tapi saya ngerti itu ecek-ecek banget Pak. Maaf sekali maaf. Itu saudara saya, tapi saya ini orangnya apa adanya. Inilah yang kami kalian telah mempertontonkan kepada kami ya. Ini maaf ya sekali lagi, mungkin Anda bisa begitu dan si Paul Jong ataupun si ini pun ngomong hal yang sama gitu kan. Bagi saya inilah sesuatu yang bagi kami dagelan-dagelan yang secara dikemas keagamaan gitu kan. Ini yang menjadi kami harus bertertawa gitu kan. Tapi maaf sekali lagi, karena ini terjadi kan ya. Ada di depan kami ya kami harus mentertawakan itu. Istilahnya gini Pak, Bapak mengatakan mereka bajingan apa itu bagi saya senyum aja karena itu nggak mempengaruhi keselamatan. Karena memang coraknya aneh-aneh. Betul. Dan orang yang benar-benar Kristiani ya ketawa kalau dikatain gitu karena orang Kristiani yang benar sudah mati daging. Artinya dia sudah warga surga. Sudah happy, tinggal berbagi. Nah cuma ada yang ilmunya sama kulit, ada yang enggak. Kalau saya ini modal, orang ngeludahi saya di depan saya ketawa aja. Iya, kalau ditampar kasih gigi kiri lagi ya. Gimana? Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu ya. Nah itu sebenarnya itu asik Pak. Jadi Alkitab itu tidak seperti itu. Itu ada ilmunya untuk mengerti. Berarti salah di kalimat itu salah ya. Ada kata dalam pelaksanaan salah gitu atau gimana? Begini. Nah, tak ajari ya Pak. Ada yang namanya hermeneutik. Hermeneutik itu ilmu melihat Alkitab. Jadi Alkitab ditulis Yesus itu tidak lepas dari budaya. Misalnya ya, hemat pangkal kaya. Nah, itu lekat dengan seperti itu dan tiap konteks itu tidak sama. Misalnya kamu nanti jangan takut dengan serigala buas.
bukan berarti mesti serigala. Serigala itu bisa dimaksud adalah ajaran palsu dan segala macam. Jadi setiap konteks itu harus dipelajari. Sama dengan Al-Quran lah, nggak beda lah. Enggak, antum nggak tentang Quran kami, maaf ya. Saya lihat Anda nggak tahu Quran kami. Jadi untuk nggak tahu, saya sementara nggak tahu. juga. Nggak tahu Pak, Ya. nggak tahu. Saya ini bodoh. Ya makanya Aslinya saya juga jangan Alkitab nggak bagus kan nanti. Enggak, walaupun Sangat berbeda kan. Jadi Iya. kalau saya melihat gitu kan, Anda mengatakan dari tadi kan saya dengar juga kan dengan Quran, dengan Tuhan Subhanahu wa taala, jadi saya pikir nggak benar ya. Jadi pernyataan Anda sangat-sangat tidak relevan dengan apa yang kami yakini kan gitu. Jadi bagusnya sekarang Anda berposisi sebagai orang Kristenan gitu kan, yang notabene hari Jumat ya itulah yang harus Anda sampaikan. Dia jangan dibanding-banding dengan Quran. Nanti resikonya manakala gitu kan, manakala itu terjadi suatu. Makanya saya mau menerangkan yang orang Islam nggak ngerti. Kan banyak yang salah ngerti nih, karena Kristen nggak sama, yang bodoh banyak. Saya ini termasuk yang paling pinter. Iya. Cuman tidak ini ya, tidak apa ya? Selain tidak etis juga tidak apa ya? Jadi ketuhanan yang ada dalam diri Akang itu selain gitu kan, bagi saya tidak realistis juga tidak etis, tidak menjunjung nilai-nilai kesopanan. Tidak apa-apa, itu wajar. Wajar ya. Wajar. Saya itu yang namanya Yesus itu diludahi itu juga sudah biasa. Wong Tuhannya aja, maksudnya. Setahu saya gini Kang, Yesus yang setahu saya yang di gambar-gambar itu kan dia memakai jubah seperti Habib Rizik Syihab gitu kan. Penampilannya seperti itu gitu. Karena sekarang saya berpenampilan dengan orang yang sedang telanjang ngobrol dengan kami ini secara etis dan secara nilainya estetika juga nggak ada gitu. Iya. Maaf ya. Namanya bajingan ya gini ini Pak, jelek lah. Lah katanya Tuhan gimana sih? Enggak maksudnya. Diri Anda dalam diri Anda ada Tuhan loh. Bapak bilang saya atau siapa? Kenapa? Bapak mengatakan saya yang sedang telanjang atau siapa? Iya, karena kan menisbatkan diri sebagai penjelmaan Tuhan kan. Oh gini. Justru Yesus itu memang harus jadi hina, memang untuk menggantikan kita. Kalau dia mulia malah dia nggak bisa menggantikan kita. Nah ini yang saya bilang tadi, ini berbeda dengan apa yang saya lihat di gambar-gambar gitu kan. Jadi Yesus itu pakaiannya seperti Habib Rizik Syihab. Oh jadi gini Pak, jadi gini. Salah berarti ya. Kekristenan itu jangan dipatok dengan lambang-lambang, gambar-gambar itu enggak penting. No, tidak ada artinya apa-apa Pak. Oke. Tugas Akang kalau gitu Kang, tugas Akang ya kalau saya lihat ini ya, berarti ke dalam itu sangat berat. Maksudnya apa ya? Mungkin harus merepress orang teman-teman Anda gitu kan, sesama Kristen gitu. Itu kalau saya lihat ya. Loh, saya memang ke dalam begitu Pak. Saya gitu. Itu benar. Artinya gini, kalau mereka itu tidak mengerti ilmunya, nanti akan disalah mengerti gitu loh. Dan yang terjadi memang banyak disalah mengerti. Yang ngomong Yesus itu Allah, itu kan itu bikin bingung orang Muslim. Itu salah itu. Menerangkannya itu salah. Sama Kang, saya pun melihat Akang juga salah dalam. Tapi ya itulah tadi, saya harus menghormati ini kan. Jadi tamu ya saya hormati. Gini bang. Ya, siap. Menyampaikan salah dengan dianggap salah itu dua hal yang beda. Saya bisa dianggap Akang salah, tapi yang saya sampaikan memang begitu. Maksud beda dengan yang saya sampaikan tidak begitu, sudah yang disampaikan aslinya tidak begitu, dianggap salah, itu double salah. Kalau yang saya sampaikan memang sesuai dengan apa yang dimaksud kekristenan dan Akang anggap salah, harus. Karena kalau Akang nggak anggap saya salah, Akang bukan Islam. Islam harus menyalahkan Kristen. Itu baru saya punya teman Kang, namanya Pak Lukas, saya sebut namanya ya biar mudah gitu kan nanti untuk deteksinya gitu kan. Adalah Pak Lukas Ricardo gitu kan. Dia mengatakan bahwa kalau ada orang-orang Kristen yang mengaku dirinya dia kemasukan roh gitu kan, itu kebohongan. Gitu. Memang bohong. Itu danco itu. Bohong itu. Itu janjo ya. Coba diludahi aja. Sing nyuruh sampai Edi Badai. Iya, kan gitu kan. Jadi sesuatu yang manakala gitu. Kenapa? Dan emang betul. Dan ini itu yang rusak kekristenan. Itu yang rusak kekristenan, Pak. Ada bentuk gini, Kang. Maaf sebagai ini teman-teman maaf ya saya agak panjang nih. Jadi gini kalau saya melihat dari orang-orang yang mengaku ya mereka hijrah ke dalam Islam, itu mereka dalam kenyataan hidupnya tidak pernah gitu kan bahwa mereka ketemu dengan Yesus atau mereka bagian Tuhan itu nggak pernah. Itu yang saya temukan. Tetapi manakala ada orang-orang Islam yang hijrah atau mungkin mereka bermurtad gitu kan dan musuh kepada kekristenan, itu mereka pasti mengakunya ketemu dengan Yesus segala macam. Gitu. Ya, artinya itu. Apa? Artinya gini kan, saya melihat gitu kan, saya melihat di sini ada semacam paradok kalimat-kalimat yang lucu gitu kan, yang mana secara seakan-akan ya begitulah gitu.
Ya, Iya. tapi orang-orang yang udah lama dia udah berlapuk-lapuk di dalam kekristenan, mereka tidak pernah gitu kan. Karena itu semua adalah suatu apa ya? Kalau toh iya gitu kan, kalau toh itu pasti mereka menarasi seperti Islam menarasikan. Ada nilai-nilai kebaikan yang Tuhan berikan kepada seorang gitu kan. Dan dia hanya sebatas apa ya? Kalau bicara wali nih ya, karena antum juga mata wali tadi gitu kan. Ya bicara wali begitu seperti itu ya. Dia lebih mengenal Tuhannya, dia memahami Tuhannya dan dia semakin merunduk dan takut dengan Tuhannya. Bahkan kewaliannya pun akan disembunyikan gitu. Jadi kalau ada ya di Kristenan yang mungkin mendapatkan itu, mereka akan menuntut itu dan akhirnya akan kembali kepada keislaman. Kenapa? Di dalamnya akan menemukan arti mana kebenaran yang hakikat itu. Itu yang saya temukan kan. Maaf Iya, agak panjang ya. Iya siap. itu urusan mereka dengan emaknya lah. Iya, kalau sama saya santai aja. Iya Memang siap. orang Saya itu juga tahu. macam-macam, Pak. Jangankan gitu, pendeta yang bajingan juga banyak kok. Oh Benar. gitu ya. Loh, Contohnya oh gimana iya. bajingan kan? Contohnya gimana kalau bajingan pendeta? Contohnya dia tidak dapat pekerjaan, sekolah teologi, terus jadi pendeta kok enak ya. Ya kebetulan terus gitu jadi pendeta. Ada yang karena kalau model GPDI mewariskan punya bapaknya. Nah sebenarnya hal-hal yang begitu itu keliru, Pak. Keliru. Memang karena kekristenan ini bukan agama, jadi ya mengalir saja begitu. Itu kelemahannya kekristenan itu, Pak. Karena memang kita ini warga surga ya, jadi kadang sembarangan gitu loh. Tahu saya Pak, orang-orang yang maaf ya, yang terpelihara dari ketuhanan itu justru mereka tidak sembarangan. Kan? Setahu saya ya, kami dalam Islam juga ada namanya sufi atau orang-orang tasawuf. Justru ketika mereka gitu kan, udah menemukan jati dirinya gitu, ya itu yang saya lihat mereka semakin ya. Ada orang yang berperan seperti orang gila, tapi itu kalau menurut pemahaman kami itu mereka belum masuk ke dalam kesempurnaan kalimat wali itu sendiri gitu. Ya mereka Makanya sedang gini, mencari, Pak. sedang menemukan. Betul. Gitu. Kita sebenarnya sama, Pak. Orang yang aku ustadz juga banyak, yang kadrun begitu juga banyak. Sebenarnya sama. Jadi setelah gereja mula-mula, setelah zaman para rasul dulu, kesini ini merosot, Pak. Itu sama. Cuma puji Tuhan, Roh Kudus masih menjaga. Ya ada orang-orang yang murni, tulus, itu ada. Ya begitulah kehidupan. Biasa aja sih. Silakan yang lain.